Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Anak-anak Ustazah, apa kabarnya semua? Ustazah doakan semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran IPA mengenai perubahan iklim. Maka dari itu, mari sama-sama kita perhatikan penjelasan pada video kali ini. Nah, untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari, maka ada baiknya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustazah, pernahkah kalian perhatikan di akhir-akhir beberapa tahun belakangan ini, perubahan suhu di permukaan bumi semakin lama semakin meningkat. Nah, pada beberapa tahun belakangan ini biasanya terjadi cuaca ekstrim, baik itu curah hujan yang semakin tinggi, ataupun musim kemarau yang semakin berkepanjangan, ataupun terjadinya bencana alam. Nah, hal ini merupakan akibat dari perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini adalah keadaan perubahan iklim dunia yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca dalam periode waktu tertentu atau biasanya rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun. Nah, banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Misalnya ada faktor proses biologi, kemudian ada radiasi sinar matahari, ada tekanan tektonik, erupsi gunung berapi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, perubahan iklim yang sangat ekstrim ini biasanya menyebabkan fenomena cuaca yang menjadi kacau. Kemudian curah hujan juga tidak menentu dan musim juga tidak menentu. Nah, di antaranya penyebab dari perubahan iklim yang pertama adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia biasanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan memicu perubahan iklim. Di antaranya yaitu pembakaran bahan bakar fosil oleh kendaraan, mesin-mesin pabrik, dan mesin pembangkit listrik yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Nah, tetapi untuk saat ini sudah banyak manusia yang mulai peduli dengan lingkungan sehingga manusia biasanya sudah mencari atau mulai mencari sumber energi alternatif bahan bakar fosil. Yang kedua, aktivitas peternakan dan pertanian yang menghasilkan gas metana. Nah, metana ini biasanya ditemukan pada kotoran hewan seperti sapi, kambing, domba, dan unggas. Yang selanjutnya, penyebab terjadinya perubahan iklim yaitu terjadinya El Nino dan La Nina. Nah, fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu permukaan laut yang biasanya dingin. Akibat yang ditimbulkan, perairan yang tadinya kaya akan ikan mengalami penurunan karena adanya upwelling atau arus naik permukaan yang membawa banyak nutrien dari dasar menjadi sedikit. Kemudian ada La Nina. La Nina sendiri merupakan kebalikan dari El Nino, di mana La Nina menunjukkan fenomena mendinginnya suhu permukaan laut akibat menguatnya upwelling. Yang selanjutnya ada efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, efek rumah kaca ini sendiri biasanya terjadi karena di atmosfer bumi terdapat gas-gas yang mampu menyerap dan memerangkap radiasi panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Nah, gas-gas rumah kaca ini sering disebut dengan GRK atau gas rumah kaca. Salah satunya terdiri atas karbon dioksida, nitrogen oksida, uap air, metana, dan CFC. Nah, gas-gas tersebut di atmosfer akan membentuk lapisan yang bersifat seperti kaca, yaitu dapat ditembus cahaya matahari tetapi menyerap dan memerangkap panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi sehingga suhu bumi menjadi meningkat. Inilah yang disebut dengan pemanasan global atau global warming. Nah, pemanasan global sendiri biasanya diakibatkan akibat banyaknya aktivitas manusia yang meningkatkan gas atau meningkatkan
produksi gas rumah kaca. Di antaranya penggunaan kendaraan bermotor yang menyebabkan timbulnya asap kendaraan, kemudian CFC dari freezer, bahan bakar kapal, kemudian hutan yang semakin lama semakin habis, kemudian ada penyemprotan tabung pemadam kebakaran, penyemprotan parfum atau penggunaan parfum, kemudian aktivitas asap pabrik, kemudian ada penggunaan pupuk kimia, ada penggunaan hairspray, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada penipisan lapisan ozon. Nah, kamu tentu sudah sama-sama mengetahui bahwasanya lapisan bumi atau lapisan udara di bumi itu berlapis-lapis, salah satunya adalah lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini merupakan selimut atmosfer bumi. Lapisan ozon ini fungsinya adalah mencegah radiasi sinar ultraviolet atau UV dari cahaya matahari. Nah, lapisan ini melindungi makhluk hidup di permukaan bumi agar tidak menerima dosis mematikan dari radiasi sinar ultraviolet. Penghasil terbesar dari penipisan lapisan ozon adalah penggunaan CFC. Biasanya terdapat pada AC ataupun freezer, kulkas. Nah, CFC ini sendiri menghilangkan banyak partikel ozon. Maka selanjutnya ketika banyak partikel ozon yang hilang, terjadilah penipisan lapisan ozon atau kemungkinan terjadinya lubang lapisan ozon. Nah, adanya lubang pada lapisan ozon menyebabkan intensitas sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi meningkat. Selanjutnya ada dampak perubahan iklim. Yang pertama ada kenaikan permukaan air laut. Nah, perubahan iklim yang drastis menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi selama beberapa puluh tahun terakhir. Hal ini menyebabkan mencairnya sejumlah besar es di daerah kutub dan naiknya tinggi permukaan air laut. Nah, naiknya permukaan air laut ini membuat penduduk di daratan rendah kehilangan tempat tinggal karena berdampak pada tenggelamnya kota-kota di sekitaran pantai dan negara kepulauan kecil. Yang selanjutnya, terganggunya keseimbangan ekosistem. Biasanya, pada ekosistem laut, pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan suhu permukaan air laut menjadi lebih tinggi atau lebih hangat dibandingkan suhu normal air laut. Nah, hal ini menyebabkan hewan karang dan terumbu karang akan menjadi stres. Nah, pada saat stres, pigmen warna dari hewan karang ataupun karang yang melekat di tubuh hewan tersebut akan pergi sehingga menyebabkan terjadinya proses pemutihan atau bleaching. Kemudian, pada ekosistem kutub, adanya pemanasan global menyebabkan es di kutub akan cepat mencair, sehingga habitat hewan kutub terganggu atau berkurang, termasuklah populasi beruang kutub dan hewan kutub lainnya. Yang selanjutnya, timbulnya berbagai penyakit. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwasanya jika suhu udara pada permukaan bumi atau di sekitar tempat lingkungan kita hidup meningkat, dapat memicu perkembangbiakan mikroba dan hewan-hewan pembawa penyebar penyakit, di antaranya seperti nyamuk Anopheles yang merupakan pemicu penyakit malaria, dan ada nyamuk Aedes aegypti sebagai pemicu penyakit demam berdarah dan penyakit chikungunya. Selain itu juga paparan sinar radiasi yang tinggi dapat menyebabkan kanker kulit. Kemudian menimbulkan berbagai bencana alam. Misalnya ada badai dan topan. Nah, badai dan topan ini apabila terjadi perubahan iklim maka akan menjadi lebih ganas dan lebih kencang serta lebih sering terjadi. Ini disebabkan karena naiknya suhu lautan. Nah, ketika suhu permukaan laut meningkat, badai yang sedang terbentuk memperoleh tambahan kekuatan. Maka naiknya suhu lautan juga dapat membunuh plankton yang menjadi mata rantai kehidupan di laut. Kemudian ada kebakaran dan kekeringan serta banjir. Nah, ketika suhu di seluruh dunia meningkat, maka kekeringan akan sering terjadi. Kemudian suhu yang meningkat juga mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan.
Maka dari itu, air yang ada di permukaan bumi juga akan meningkat penguapannya sehingga lebih beresiko untuk terjadinya banjir pada saat hujan. Yang selanjutnya, bagaimana sih cara penanggulangan dampak perubahan iklim? Nah, cara penanggulangan dampak perubahan iklim diantaranya yang pertama dengan pembatasan emisi karbon dioksida. Pembatasan emisi karbon dioksida ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, mengganti sumber energi bahan bakar fosil dengan sumber energi alternatif yang tentunya tidak menghasilkan emisi karbon. Nah, energi alternatif ini diantaranya dapat diperoleh dari angin, sinar matahari, kemudian energi nuklir, dan juga panas bumi. Yang kedua, menggunakan energi bahan bakar fosil sehemat mungkin. Nah, yang ketiga, mengurangi pemakaian kendaraan pribadi yang menggunakan BBM. Jadi, lebih baik kita beralih ke kendaraan umum ataupun menggunakan kendaraan tanpa bahan bakar, misalnya sepeda. Kemudian yang selanjutnya adalah penghijauan lingkungan. Nah, penghijauan lingkungan atau reboisasi ini dilakukan dengan cara menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya karena tumbuhan merupakan penghasil oksigen terbesar bagi kehidupan di bumi yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh berbagai makhluk hidup. Nah, penghijauan lingkungan juga dapat kita lakukan mulai dengan hal yang sederhana, yaitu di lingkungan tempat tinggal kita dengan cara kita banyak menanam tanaman hijau di pekarangan rumah. Misalnya ada buah-buahan ataupun tanaman hijau lainnya. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, cara penanggulangan yang selanjutnya adalah melakukan penghematan energi pada alat-alat listrik, misalnya mematikan ataupun mencabut peralatan listrik yang tidak kita gunakan atau yang tidak kita perlukan. Kemudian, jangan terlalu sering membuka ataupun menutup lemari es atau freezer. Kenapa? Karena akan mengakibatkan pelepasan CFC lebih banyak ke udara bebas. Selanjutnya, mengurangi penggunaan AC dan kipas angin listrik. Maka, gunakanlah ventilasi rumah untuk menyejukkan ruangan. Selain itu juga lebih sehat ya. Kemudian, tidak menggunakan lampu sebagai penerang di siang hari. Jadi ketika siang hari cukup matikan lampu dan hidupkan lampu pada saat malam hari. Yang terakhir, menggunakan alat-alat listrik yang hemat listrik atau berdaya listrik kecil seperti lampu LED yang sudah semakin banyak dipakai untuk saat ini. Kemudian yang terakhir, melakukan kegiatan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi barang-barang atau material yang digunakan sehari-hari. Kemudian reuse, memilih barang-barang yang dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir recycle yaitu mendaur ulang barang-barang bekas pakai. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, silakan kerjakan soal di buku uji kompetensi di halaman 300 dari mulai nomor 1 sampai 15. Maka sampai disinilah pembelajaran kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.